Haleluya. Halo Sobat Pololine. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan saat ini keberadaan kami semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk mempelajari lebih lagi tentang firman-Mu. Biarlah Engkau yang berikan kami hikmat, Engkau yang berikan kami pengertian, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini, renungan kita berjudul Berempati seperti Yesus. Sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus adalah contoh utama dalam menunjukkan empati. Ia diutus Bapa di surga ke bumi dan lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan juga Dia menawarkan hidup yang kekal. Keberadaan sebagai manusia memungkinkannya untuk memiliki pengalaman manusiawi yang juga memberinya kemampuan untuk berempati dengan kita. Kita juga bisa membaca dalam Ibrani 4 ayat 15. Di sana dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar agung kita dan bahwa Ia berempati dengan kelemahan-kelemahan kita. Karena sama seperti kita, Ia dicobai dalam segala hal, tetapi Ia tidak berbuat dosa. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes penuh dengan kisah-kisah di mana Yesus merasa empati terhadap orang banyak. Tercatat dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Di sana kita belajar bagaimana Yesus merasa kasihan ketika Ia melihat kerumunan orang banyak yang sedang membawa tubuh anak laki-laki dari seorang ibu janda yang baru saja meninggal. Sedemikian kasihannya sehingga Ia menyuruh janda tersebut untuk tidak menangis dan kemudian berbalik untuk membangkitkan putranya dari kematian. Yesus memberikan rasa kasihan kepadanya dan memilih untuk melakukan sesuatu kepadanya. Kita dapat merasakan belas kasihan dan bersimpati kepada seseorang walaupun dia sedang kesakitan atau dia dalam situasi sulit. Kita tetap berasa empati, tetapi empati kita sedikit berbeda karena harus bersifat aktif. Rasa empati berupaya untuk membantu memenuhi kebutuhan atau meringankan beban seseorang. Kita mungkin berkata bahwa kita ingin memenuhi kebutuhan orang lain dan benar-benar merasa saling mengasihi, tetapi tanpa empati kita kehilangan kesempatan untuk mewujudkannya dan bahkan untuk meringankan penderitaan orang tersebut. Empati mengharuskan kita mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penderitaan seseorang. Kita mungkin tidak langsung bisa melakukannya, tetapi dengan sedikit latihan kita dapat belajar menunjukkan empati seperti Yesus. Demikian renungan hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku
kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami belajar satu hal lagi melalui firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk memiliki hati seperti hati Bapa. Hati penuh dengan rasa empati kepada sesama kami. Biarlah Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami hati seperti hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan rasa ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.